Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Prioritas setiap muslim ketika dia memberikan ataupun menunaikan sedekahnya ataupun infaknya kepada orang lain. Hadirin berbahagia, jawaban daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sehingga oleh para ulama ini dijadikan sebagai salah satu dasar yang menjadikan petunjuk bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya fikih prioritas. Artinya ada infak yang seharusnya mengalir kepada siapa dulu sebelum diberikan kepada orang lain. Artinya di sini Al-Quran menggarisbawahi bahwa setiap muslim itu ada prioritas dalam berinfak. Artinya sebelum dia memberikan kepada seorang yang dia tidak kenal, maka dia harus memastikan bahwa infak ataupun sedekah ataupun nafkah yang dikeluarkan oleh seorang muslim itu harus mengalir kepada yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebagaimana pertanyaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Hadirin berbahagia, mengenai dengan prioritas di dalam berinfak ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 215. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang madza yunfiqun, bagaimana atau kepada siapa mereka harus infak dulu, harus memberikan harta mereka terlebih dahulu sebelum mereka menyalurkan kepada lembaga-lembaga amal, lembaga sosial, ataupun kalau kita dalam konteks zaman sekarang ini kan kita sering tersentuh hati kita dengan kegiatan-kegiatan ataupun video-video yang diviralkan melalui media. Misalnya ada seorang YouTuber misalnya memviralkan seorang jauh di sana, kita bahkan tidak kenal kondisi keadaan mereka, kemudian kita diviralkan. Misalnya ada seorang penjual gorengan misalnya tidak laku jualan dari pagi sampai petang, kemudian diviralkan, kita nggak tahu di mana itu, kemudian hati kita tersentuh dan buru-buru ikut patungan untuk mengirimkan donasi dan sebagainya. Padahal di dalam Islam itu tidak seperti itu, hadirin berbahagia. Di dalam Islam itu kita memastikan ada orang-orang yang wajib kita nafkahi dulu. Ada yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Yang pertama itu adalah kita memastikan dulu orang tua kita. Ada orang yang bahkan suka melihat berita-berita viral, dia langsung kirim. Apalagi sekarang ini pengiriman uang dan sebagainya itu hanya tekan tombol di HP itu langsung terkirim. Ini Al-Quran ini mengajarkan kita bahwa jangan sampai kita ini terlalu simpati kepada orang yang tidak menjadi kewajiban atau bukan wilayah kita istilahnya. Ini bukan maksud tidak boleh ya, tetapi Islam ini mengajarkan kita bahwa seorang itu punya prioritas di dalam berinfak. Jangan sampai kita kirim kemana-mana nanti, tetapi tetangga kita tidak pernah kita perhatikan misalnya. Jangan sampai kita gara-gara kita melihat ada donasi
pengiriman di mana misalnya di luar negeri atau di mana-mana atau di daerah jauh di sana, kita tidak tahu di mana, bahkan karena kita manusia ini sifatnya cepat tersentuh secara emosional, kita cepat sedih, cepat simpati, sehingga kita buru-buru mengirimkan. Nah, padahal Islam itu tidak seperti itu. Islam itu tidak seperti itu. Islam itu kepada setiap, khususnya lelaki, itu sudah digariskan, sudah ditetapkan di dalam Islam ada prioritas yang harus kita tunaikan terlebih dahulu. Yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran adalah falil walidaini. Yang pertama, hak seorang anak lelaki itu memberikan nafkah kepada, di samping keluarganya, kepada kedua ibu bapaknya. Setelah seseorang itu memberikan nafkah, memastikan bahwa orang tuanya sudah terpenuhi nafkahnya apabila mereka membutuhkan memang. Tetapi apabila mereka adalah orang yang berkecukupan, ini mungkin ditolerir di dalam agama kita. Setelah kita memastikan bahwa orang tua kita itu menjadi prioritas di dalam kita mengeluarkan uang kita, di dalam kita mengeluarkan infak kita ataupun nafkah. Kalau untuk orang tua itu disebut bukan infak, sebetulnya itu nafkah. Nafkah ini sifatnya wajib yang harus diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian falil walidaini wal aqrabin, kata Al-Quran, ada kerabat-kerabat yang mesti kita perhatikan. Kerabat itu siapa? Kerabat itu garis keturunan yang ada kaitannya dengan nasab kita. Garis keturunan yang ada kaitannya dengan nasab kita. Misalnya siapa? Ada adik kakak kita, ada abang kita, ada paman kita, ada bibi kita, makcik kita, dan seterusnya. Ini masuk ke dalam garis keturunan al-aqrab. Artinya apa, hadirin berbahagia? Jangan sampai kita karena terlalu bersimpati dengan melihat postingan-postingan orang, kita cepat bukan terpengaruh ya, cepat tersentuh hati kita mengirimkan ataupun membantu donasi dan sebagainya. Sementara padahal ada nafkah yang sifatnya itu sangat dianjurkan, bahkan wajib. Itu kepada siapa? Kepada kerabat-kerabat kita. Kalau misalnya infak kepada kerabat-kerabat kita, ataupun kita sudah memastikan bahwa sebelum kita memberikan kepada orang lain, ini kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, ini sudah terpenuhi, itu tidak masalah. Nah, ini adalah ajaran yang barangkali harus kita pahami betul-betul. Ketika sahabat Nabi SAW bertanya, kemudian Nabi SAW itu menjawab, dan jawaban Nabi itu diabadikan di dalam Al-Quran. Dan berbahagia. Bahkan ada di dalam ayat yang lain itu nafkah ataupun infak yang disebutkan di dalam jawaban Nabi SAW tadi, di dalam ayat yang lain itu bahkan disandarkan ataupun disetarakan dengan tauhid ya, dengan tauhid. Artinya begitu pentingnya nafkah kepada keluarga, kepada orang tua, kepada kerabat, kemudian nanti disebutkan lagi kepada jaril qurba wal jaril junubi, kepada tetangga kita, jaril qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil. Kemudian juga disebutkan wal jaril junubi wal jaril qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil. Was sahibi bil jambi wa banis sabil, itu sahib itu juga menjadi prioritas di dalam Islam. Artinya seorang teman itu harus menjadi prioritas setiap muslim. Bahkan kalau dibandingkan nafkah yang diberikan ataupun infak yang diberikan kepada seorang karib kita, seorang sahabat kita yang membutuhkan, itu lebih baik daripada kita mengirimkan ataupun infak ke lembaga-lembaga amal misalnya. Ini memang dirunuk seperti itu di dalam Islam. Karena kenapa? Karena kalau setiap orang menjaga wilayahnya sendiri, setiap individu menjaga wilayahnya sendiri, maka
sebetulnya secara ekonomi Islam itu aman-aman saja. Artinya setiap muslim itu menjaga tetangganya yang miskin. Setiap muslim menjaga orang tuanya yang butuh nafkahnya. Setiap muslim menjaga anak yatim yang ada di sekitarnya. Setiap muslim menjaga sahabat-sahabatnya yang membutuhkan secara ekonomi. Maka sebetulnya tidak ada ketimpangan, tidak ada yang namanya dan sebagainya, tidak ada namanya kemiskinan dan sebagainya. Tetapi karena ini mayoritas kita tidak memahami betul tentang fikih prioritas di dalam kaitan yang ada dengan berinfak ini, makanya terjadi ketimpangan di mana-mana hadirin berbahagia. Kemudian berkaitan dengan hak seorang tetangga hadirin berbahagia, seorang muslim itu memiliki hak dan kewajiban kepada tetangganya. Kalau ada tetangganya yang lapar misalnya, ada tetangga kita belum makan, itu sebetulnya secara tanggung jawab itu dibebankan kepada kita sebetulnya. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan, mazala Jibrilun yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata seperti ini, mazala Jibrilun, Jibril itu, malaikat Jibril hadirin berbahagia, tidak pernah berhenti, tidak henti-hentinya mewasiatkan, artinya mengkabarkan bahwa tetangga itu sangat penting sekali bagi seorang muslim. Tetangga ataupun memperhatikan seorang tetangga itu sangat penting bagi seorang muslim. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, bahkan sampai aku mengira bahwa tetangga itu punya hak warisan. Nah, sampai seperti itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa demikian? Karena begitu banyak dalil-dalil, begitu banyak anjuran-anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali petuah-petuah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hak-hak seorang tetangga. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengira bahwa jangan-jangan tetangga itu punya hak warisan. Artinya ketika seorang meninggal dunia itu tetangganya punya hak, punya bagian daripada warisan. Nah, seperti itu yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan apa hadirin berbahagia? Menunjukkan bahwa hak seorang tetangga di dalam Islam itu besar sekali. Nah, karena itu kita mesti memperhatikan. Artinya dalam kaitannya dengan berinfak, dengan bersedekah, apalagi di zaman kita ini sekarang ini, orang mudah sekali tersentuh hatinya. Mudah sekali tersentuh hatinya. Bahkan seseorang itu tidak sadar mengirim ataupun berinfak kepada seorang yang tidak dia kenal di tempat yang jauh sekali, sementara dia tidak sadar di sampingnya ada tetangga yang mesti dia bantu sebetulnya. Nah, ini kenapa? Karena di zaman kita sekarang ini itu zaman medsos luar biasa. Kita bisa menyaksikan kepedihan di mana-mana. Kita bisa menyaksikan kemiskinan jauh, bukan di tempat kita, bukan di pinggir rumah kita, tapi kita saksikan melalui handphone, digalang donasi dan sebagainya, sehingga kita tersentuh hati kita. Nah, di dalam Islam ini hadirin berbahagia, diatur sebetulnya bahwa ada prioritas yang mesti kita selesaikan dulu. Selama hak-hak yang diatur di dalam Islam itu sudah terpenuhi, itu tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai tetangga kita lapar tapi kita bantu yang jauh di sana. Ini bukan tidak boleh hadirin berbahagia, tapi ini etika yang diatur di dalam Islam seperti itu. Kemudian ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanata taqumul laila wa tasumun nahar. Ada seorang perempuan, ini kata seorang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ada seorang perempuan yang sangat rajin taqumul laila, melaksanakan salat malam, salat tahajud, wa tasumun nahar, puasa di siang harinya, puasa sunat dan sebagainya. Kemudian wa tasaddaq, dia suka bersedekah, infak, memberikan infak di mana-mana. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tetapi dia menyakiti hati jirannya. Wa tu'dhi jiranaha, tetapi dia orang ini orang yang terkenal ahli ibadah ini, orang yang terkenal suka tahajud di malam hari, terkenal suka puasa di siang hari, tetapi dia tidak berbuat baik kepada tetangganya. Wa tu'dhi jiranaha, ini dikatakan bilisaniha, artinya menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan kata-katanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la khaira fiha wa hiya min ahlin nar, wa hiya min ahlin nar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini perempuan meskipun ahli tahajud, meskipun ahli puasa, tetapi perempuan ini sebetulnya la khaira fiha, tidak ada kebaikannya. Artinya amalan yang luar biasa, membangun di tengah hari kemudian puasa siang harinya, itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena hal sepele. Dia tidak memberikan hak kepada tetangganya. Bahkan dikatakan dalam hadis ini wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya min ahlin nar, kata Nabi. Bahkan ada ancaman yang serius dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan seperti ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahlin nar, ini masuk neraka. Ini kenapa hadirin berbahagia? Karena kita kadang-kala mengabaikan hal-hal kecil. Mengabaikan hal-hal kecil yang semestinya menjadi tanggung jawab kita secara moral. Nah, seperti di dalam ayat tadi, ini ada beberapa yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim dalam kaitannya dengan berinfak tadi. Jangan sampai kita semangat infak, tetapi wilayah yang menjadi tanggungan, yang menjadi kewajiban kita itu kita abaikan. Kita abaikan. Ini banyak sebetulnya hadirin berbahagia di dalam ataupun fenomena di dalam masyarakat kita. Ada orang yang terkenal baik, terkenal ibadahnya luar biasa, tetapi dengan tetangganya tidak baik. Ada orang yang terkenal ibadahnya luar biasa, tetapi mengabaikan orang tuanya. Ini banyak sebetulnya. Kemudian ada orang yang terkenal luar biasa ibadahnya, puasanya dan sebagainya, dia tidak baik dengan kerabat-kerabatnya. Nah, ini sebetulnya ini ancaman ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika disandingkan berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada sahibi bil jambi. Sahibi bil jambi itu kerabat apa namanya? Sahib itu teman sejawat kita. Teman sejawat kita hadirin berbahagia, barangkali ada yang satu sekolah dengan kita dulu. Mungkin nasib beliau itu tidak sama dengan kita. Tidak sama dengan kita. Mungkin kita diangkat derajatnya sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sahabat-sahabat kita. Karena di Al-Qur'an dikatakan sahabat itu secara moral itu menjadi tanggung jawab kita. Ini dalam kaitannya dengan masalah ekonomi tadi. Jika ada sahabat kita yang membutuhkan misalnya perlu dibantu, maka dia perlu dibantu, lebih berhak dibantu sahabat kita daripada membantu Palestina. Kira-kira begitulah. Nah, kira-kira begitu. Kemudian hadirin berbahagia, di dalam ayat tadi ada Allah Subhanahu wa taala merunut beberapa kelompok, di antaranya setelah wasahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum, itu budak, artinya budak hamba sahaya yang perlu diperhatikan juga oleh seorang yang mengerti fikih prioritas di dalam agama ini. Kemudian berbahagia di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan
ayat tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kalian berbuat syirik. Berbuat syirik. Dalam kaitannya dengan syirik ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id Al-Khudri, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu perkara yang paling aku takuti kepada kalian, melebihi ketakutanku terhadap Masihid Dajjal. Lebih aku takuti daripada fitnah Dajjal. Faqulna bala ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyirkul khafi. Itu yang disebutkan dengan syirkul khafi, artinya syirik khafi. Syirik khafi itu tersembunyi dia sebetulnya. Sebuah perbuatan syirik tetapi tidak kita sadari. Syirik yang tidak kita sadari. Asyirkul khafi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penjelasan Nabi tentang syirkul khafi ini? An yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Salah satu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirkul khafi itu adalah seorang melaksanakan ibadah salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia mengindah-indahkan salatnya untuk ditampakkan kepada orang lain. Artinya orang salat itu bukan lagi karena ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk dilihat oleh manusia. Kemudian baru di bawah ini nanti ada perintah-perintah seperti di dalam ayat yang tadi, wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Hadirin berbahagia, berbuat baik kepada orang tua dan seterusnya ini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Artinya begitu pentingnya kita memperhatikan kelompok-kelompok yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Dan berbahagia, mudah-mudahan ayat singkat ini memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana fikih prioritas di dalam agama kita dalam kaitannya dengan berinfak. Artinya ada wilayah-wilayah yang mesti kita amankan dulu sebelum kita infak ke tempat-tempat yang lain. Kita memastikan orang tua kita tidak ada masalah, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita, dan seterusnya. Ini penting karena apa? Ini penting karena bahkan hal-hal kecil itu bisa kadang-kadang membinasakan seseorang di akhirat nanti. Seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ada seseorang yang salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, tetapi tidak memberikan hak, tidak memberikan hak tetangga. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlin nar, dia bagian daripada penduduk neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.